Toleransi sering dianggap sekedar kiasan indah. Toleransi sering dipahami sebagai nilai moral yang ideal, seolah cukup diajarkan di sekolah, dikampanyekan di spanduk, dan dibicarakan di panggung nasionalisme. Tapi berapa banyak yang benar-benar tahu apa maknanya? Toleransi bukan sekedar nilai moral yang ideal, bukan sopan santun palsu di tengah luka. Toleransi adalah respon atas konflik, atas perbedaan yang tak bisa lagi disatukan. Ia muncul saat kita sadar kita tak bisa hidup dengan satu identitas, tapi harus hidup dalam ketidaksamaan. Ia bukan hanya soal sikap sosial, tapi soal kematangan psikologis dan spiritual. Kemampuan untuk berdampingan tanpa menuntut keseragaman. Filsuf Michael Walzer pernah bilang, toleransi adalah kesediaan untuk hidup bersama dengan orang-orang yang pandangannya kita anggap salah atau bahkan berbahaya. John Locke bahkan lebih radikal, tidak ada satupun orang yang dapat dipaksa masuk surga. Toleransi adalah dasar masyarakat sipil. Dan di negeri ini, Pancasila adalah akar simbolis dari kesepakatan toleransi. Bukan karena kita semua sama, tapi karena kita semua pernah menderita dan memilih untuk tidak saling menindas lagi. Pancasila bukan lahir dari ruang seminar, tapi dari benturan identitas, Islam dan sekularisme, Jawa dan luar Jawa, mimpi kemerdekaan dan kenyataan yang penuh luka. Soekarno tidak merumuskan Pancasila di ruang hampa. Ia lahir dari realitas getir, penjajahan, kelaparan, keterbelahan ras dan agama, dan keresahan akan masa depan bangsa yang baru saja hendak berdiri. Dan toleransi ini jadi PR abadi untuk setiap negara, bahkan negara maju sekalipun. Apa sih sulitnya sekedar bertoleransi? Kenapa sekedar open mind aja sulit? Jawabannya ternyata dalam, dan bukan cuma soal niat baik. Milton Rockich, seorang psikologi kognitif, pernah membuat Dogmatism Scale. Kesimpulannya jelas, semakin dogmatis seseorang, semakin rendah toleransinya. Jadi tidak perlu ditanya kenapa orang makin taat beragama dan alim justru minim toleransi. Jadi tolong jangan salahin agamanya, cara dia memeluk agama yang beda. Sebagian orang justru menyembah agama, bukan Tuhan. Lalu ada Erik Erikson yang menjelaskan lewat teori perkembangannya. Orang yang belum menyelesaikan konflik identitas diri akan cenderung mencari musuh luar untuk mengukuhkan diri. Ini sebabnya intoleransi sering muncul dari krisis identitas. Jonathan Haidt, psikologi moral dan budaya, dalam bukunya The Righteous Mind, dia bilang, kita lebih banyak menggunakan moral untuk menyerang, bukan untuk memahami. Jadi munculnya konflik bukan dari buruknya nilai yang dianut, tapi digunakan secara membabi buta untuk melampiaskan emosi. Jadi, toleransi bukan basa-basi, ia adalah syarat agar kita bisa survive dalam hidup bersama. Ketika manusia bisa berbuat baik tanpa disuruh oleh otoritas seperti orang tua atau agamanya, itulah yang disebut humanisme. Dan jika itu semua bisa kita lakukan tanpa berharap imbalan atau pahala, itulah yang disebut altruisme. Subscribe channel ini kalau kamu gak cuma cari hiburan, tapi juga masukan. Gua Bara, altruism, stay conscious, stay kind. Thanks.